Mari sedikit bicara AI di Computex 2024. Jadi 2024 ini Computex itu memang temanya AI. Tapi yang jadi masalah di sini adalah banyak sekali produk-produk di Computex 2024 ini yang kesannya sangat dipaksakan untuk punya nama AI di belakangnya. Jadi produknya nggak memiliki fungsi baru yang memang menyelesaikan sebuah masalah dengan AI, tapi ya produk lama tapi dikasih nama AI di belakangnya sehingga kesannya jadi produk baru. Itu yang mungkin jadi sebuah kesan singkat untuk AI di Computex 2024 ini. Alpha aja tadi yang ada saat ini di Computex sudah bisa berkomentar seperti speechless ya tentang jargon AI yang dikumandangkan selama ajang Computex Taipei 2024 ini. Saya yang kebetulan tidak berangkat tahun ini karena ada sesuatu halangan, merasa tidak ada yang menarik sama sekali di Computex kali ini. Ini sama persis seperti tahun lalu ketika kami sempat datang dan melihat berbagai prematur AI yang diperkenalkan oleh para vendor. Kita ngomong ini khususnya vendor DIY ya atau peripheral PC. Kalau untuk laptop atau yang lainnya kita nggak akan singgung ya karena kita ini fokus di komponen atau DIY bisnis. Kita perhatikan saja semuanya melabeli produknya sebagai AI, tidak ada yang tidak, tanpa harus memberikan penjelasan kenapa itu dilabelin sebagai AI dan apa fungsinya untuk membantu dalam proses teknologi AI yang sangat canggih tersebut. Perlu kita tahu dan kita juga sadar AI ini bisa merubah banyak peradaban, banyak tingkah laku manusia, bisnis, dalam segala hal AI akan merubah. Tapi apakah betul ketika sebuah produk DIY ditempelkan dengan sebuah stiker yang namanya AI, itu akan merubah perubahan atau tidak? Nah, ini yang akan coba saya ungkapkan karena udah kesel banget nih sebenarnya ngelihat jargon AI yang ada di mana-mana dan mulai tidak masuk akal. This is already too much lah. Prosesor ataupun GPU, no problem itu dikatakan AI karena memang ada instruksinya di dalam dan memang ada capability-nya. Soal nanti itu siapa yang menang itu biar urusan masing-masing kompetitor mereka lah. Mau itu Nvidia, mau itu AMD, mau itu Intel. Itu biarkan kepada mereka. Jadi memang dari dulu kita tahu CPU dan GPU itu adalah ada dua komponen yang bisa membantu AI secara signifikan. Tapi bagaimana dengan motherboard? Motherboard tuh AI-nya di mana coba? AI-nya di mana? Apakah sekedar karena itu soket prosesor bisa mendukung prosesor yang memiliki AI capability lalu bisa dikatakan bahwa motherboard itu AI? Dan hebatnya lagi, kalian bisa lihat nanti sebulan 2 bulan dari sekarang akan banyak model motherboard yang mencantumkan kata AI di dalam product name-nya. Amazing, right? Kita ngomong lagi memori untuk AI. Memori untuk AI itu memang butuh pasti dengan kapasitas yang besar, dengan high bandwidth ya, khususnya di DDR5 dan juga mungkin untuk beberapa keperluan membutuhkan ECC. Ingat ya, DDR5 itu punya ECC tapi hanya on die, bukan ECC registered seperti yang umumnya ditemukan pada server memori. Dan kami pernah menjelaskan itu di konten kami tentang DDR5. Kita cantumin aja deh linknya di bawah biar kalian bisa menyimaknya. Oke, kita kembali ke memori AI. Kapasitas besar, bandwidth tinggi, itu kan sudah ada gitu. Tidak perlu melabeli itu sebagai AI. Di mana diferensiasinya? Memori 64GB, 128GB, 256GB itu sudah ada existing tanpa perlu ditambah embel-embel AI. Next kita lihat SSD. SSDI untuk AI. Ya, agree. Kapasitas untuk sebuah SSD itu, kecepatan untuk sebuah SSD itu benar. Mungkin ya, mungkin akan mempengaruhi bagaimana sebuah proses AI itu lebih efisien dan lebih cepat. But, bukan hanya dengan mencantumkan kata AI pada semua SSD NVMe yang ada, terus itu akan menjadi sebuah justifikasi bahwa AI itu hanya ada di SSD tersebut. Perhatikan saja spesifikasinya. Sama dengan NVMe atau SSD yang lain. So, di mana diferensinya? Nggak ada. Nol besar. Kita lanjutkan lagi. Pada produk yang paling amazing. PSU AI. Astaga naga. Kapasitasnya di atas ribuan watt. Benar, ini power supply dibutuhkan untuk menjalankan beberapa GPU sekaligus. Ya kita ngomongnya itu multi GPU.
makanya kapasitasnya besar. Tapi apakah bedanya dengan power supply biasa yang tidak ada tempelan AI-nya? Apakah tidak bisa menjadi sebuah PSU AI juga? Ya. Lebih jauh lagi, casing AI itu juga ada loh di Computex. Casing yang menjadi rumah dari komponen-komponen AI tadi. Jadi sebuah ekosistem gitu loh. Ini juga punya rumah AI. Basically apa? Ya sebuah casing gede bisa menampung multi GPU, ya mungkin 3, 4, 5 motherboard workstation yang umumnya ukurannya IATX ataupun CEB, atau untuk menampung sebuah motherboard workstation yang gede ya, EATX ataupun format-format dimensi motherboard lainnya yang memang dikhususkan untuk sebuah komputasi tinggi. Makanya justifikasi sebuah casing yang besar itu dilabeli AI, maka ya itu adalah casing untuk AI. Wah, enough gitu loh ya. Apalagi yang akan kita tunggu? Fan AI mungkin? PWM fan itu bisa dianggap sebagai AI? Keyboard AI mungkin? Mouse AI? Liquid cooler AI? HSF AI mungkin ya? Sebenarnya jadi sebuah teknologi yang menarik itu jadi tidak menarik. Ya. Tidak menarik, tidak pada tempatnya on spot, dan ini sudah sangat-sangat way out of control untuk mereka, untuk para vendor ini berbicara terus-menerus tentang AI, ekosistem AI-nya. Yang ada adalah AI ini menjadi marketing. Sebuah teknologi yang terlihat advance dan bisa merubah peradaban manusia, itu jadi sekedar jargon marketing yang terus-menerus digaungkan di telinga atau di otak para calon konsumen. Ingat, ini persis bagaimana gaming membooming beberapa tahun yang lalu. RGB membooming beberapa waktu lalu. LCD semua di LCD-kan, motherboard di LCD-kan, VGA di LCD-kan, AIO di LCD-kan. Semuanya RGB. Apakah RGB itu adalah gaming? Apakah sebuah komponen yang tidak RGB itu artinya dia tidak bisa digunakan untuk gaming? Logik kita di sini yang dituntut untuk bisa bekerja. Tidak salah sih untuk menjual sebuah jargon produk dengan AI. Tapi lebih penting lagi, apakah manfaat itu langsung dirasakan oleh konsumen atau sekedar untuk membuat harga ini menjadi mahal dengan mencantumkan stiker berlabel AI. Itu saja pendapat saya tentang jargon dan dunia AI yang semakin tidak terkontrol ini. Semoga teman-teman bisa bijaklah untuk memilih komponen yang diperlukan tanpa harus terkontaminasi sesuatu hal yang memang sama sekali tidak dibutuhkan.